ayat 2 saja. Ya, rekan-rekan, ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita, sering kita baca, sudah sering juga renungkan, juga kita kotkan ya. Kata sini saya akan kembali sampaikan kebenaran ini. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Bunyi firman Tuhan ya. Rekan-rekan yang ada di kampus dan juga saya yang ada di Alor bisa mengikuti screen baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ayat yang kedua di situ dikatakan yang eh, kata-kata atau kalimat yang berwarna merah ya. Janganlah kamu menjadi serupa, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, berani tampil beda. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa surat ini ditulis oleh Paulus ya, ditujukan kepada jemaat di Roma, ditulis kurang lebih sekitar tahun 57 dan dari sekian banyak surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ada kurang lebih 13 ya. Nah, ditambah dengan surat Ibrani meskipun masih dalam perdebatan apakah surat Ibrani itu ditulis oleh Paulus atau tidak, tapi kita tidak mempersoalkan itu. Tapi surat kepada jemaat di Roma ini ditulis oleh Paulus dan surat yang paling panjang ya dari seluruh pasal kita menemukan atau seluruh surat yang ditulis oleh Paulus. Memang surat kepada jemaat di Roma ini paling panjang karena terdiri dari 16 pasal. Ya, Paulus menulis surat ini ketika dia berada di tempat atau di rumahnya Gaius ya dalam perjalanan misi yang ketiga. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 dan dalam Roma pasal yang ke-15 ya. Kenapa tadi saya katakan surat yang paling panjang dan paling teologis? Ya memang kalau mau diikut berdasarkan dengan kronologis penulisan, memang surat ini bukan surat yang pertama ya ditulis oleh Paulus. Padahal dalam susunan Perjanjian Baru, surat ini adalah posisinya adalah surat yang pertama ya. Setelah Kisah Para Rasul, langsung masuk surat kepada jemaat di Roma. Padahal ada satu surat yang lebih awal ditulis oleh Paulus yaitu kepada jemaat di Galatia. Jadi itu adalah surat yang pertama ya, surat kepada jemaat di Roma. Jadi susunan penulisannya ini tidak berdasarkan dengan apa namanya kronologi sistematis tetapi lebih kepada apa namanya makna teologis yang paling dalam dan paling panjang karena dalam surat Roma ini bisa ditemukan di sana ya. Tema umum dari surat kepada jemaat di Roma ini adalah kebenaran Allah yang telah dinyatakan. Ada yang membagikan tiga bagian secara umum dari 16 pasal, ya, pasal 1 sampai pasal yang keempat, lalu pasal 5 sampai pasal yang ke-11, lalu pasal 12 dan sampai pasal yang ke-16. Tetapi dalam hal ini saya hanya membagi dua bagian saja secara umum, yaitu pembagian pasal 1 sampai pasal 11. Paulus menguraikan tentang doktrin ya, pengajaran-pengajaran tentang dosa, tentang kasih karunia, tentang anugerah, tentang keselamatan. Jadi semua itu dipaparkan oleh Rasul Paulus ya, kita bisa membacanya di dalam ayat di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Sementara dimulai pasal 12 ayat 1 sampai pasal yang ke-16 ayat yang terakhir itu lebih bersifat praktis ya atau praktikal ya. Jadi ada doktrinal, ada praktikal. Jadi ini satu penulisan surat yang sangat lengkap. Ya artinya apa? Dimulai dengan pengajaran, diakhiri dengan tuntutan atau perintah untuk melakukan pengajaran itu. Ibaratnya kalau kita sebagai hamba Tuhan atau pengkhotbah, setelah kita berkhotbah, kita juga merindukan jemaat melakukan.
apa yang kita sampaikan ya. Jadi Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Roma dengan doktrin yang begitu dalam, ya begitu panjang lebar dia uraikan, tetapi tidak hanya berisi tentang doktrin saja, pengajaran saja, namun mulai dari pasal 12 ayat 1 Paulus mulai menekankan tentang bagaimana jemaat di Roma itu bukan hanya menjadi pendengar firman. Mereka bukan hanya pintar dengar firman, tetapi mereka juga harus pintar melakukan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Dan ayat transisi ya dalam pasal 11 ayat 36 itu dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi di dalam hal doktrinal, Paulus menutup dengan ungkapan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini sesuatu yang sangat dalam artinya. Kenapa Paulus mengakui bahwa segala sesuatu adalah berasal dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu kemudian dalam hal praktikal, prakteknya, Paulus memulai transisi dalam pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Ya, jadi ini dua ayat yang merupakan transisi dari doktrinal masuk kepada praktikal. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan juga tentu sebagai hamba Tuhan ya. Kita ingat bahwa kita jangan hanya pintar mengajar, kita bukan hanya pintar berkhotbah, kita bukan hanya pintar berbicara, tetapi kita juga harus menjadi orang yang pintar di dalam melakukan ya. Kuat dalam doktrin tetapi kuat juga di dalam prakteknya. Nah, itulah sebabnya kalau kita bicara tentang orang Kristen yang sejati, ya memang harus kuat dalam dua hal ini. Ya, dia kuat secara doktrin. Bagaimana supaya kuat secara doktrin? Dia harus suka belajar firman. Ya, bagi mahasiswa teologi ya kalau dia kurang paham Alkitab itu sudah keterlaluan. Kenapa? Karena hari-harinya dengan Alkitab. Ya, makanya saya selalu tekankan di kelas saya mengajar bahwa harus rajin membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dibaca begitu saja, dipahami, dimengerti ya, didalami dengan baik. Jangan sampai nanti ketika kita turun dalam pelayanan, justru malah jemaat yang lebih pintar dari kita, ya jemaat yang lebih hebat dari kita. Kenapa? Karena kita tidak menguasai firman Tuhan. Di dalam kelas homiletik 1 kemarin, ya saya sengaja memang memberikan pelatihan bagaimana membaca Alkitab dan menguasai materinya, lalu kemudian menyampaikan kembali, ya. Mungkin itu adalah hal yang sangat sepele, tetapi sangat berarti ketika kita bisa menguasai materi, kita bisa menguasai natsnya yang kita baca, maka dengan gampang kita bisa menceritakan. Artinya apa? Kita sudah bisa menguasai, mengetahui itu. Jadi kita bukan hanya belajar baca firman lalu kemudian kuat dalam hal doktrin, tetapi ingat kita juga harus kuat dalam melakukan firman Tuhan. Ya, itu yang digambarkan dalam pasal 12 ayat 1 dimulai dengan hal-hal yang lebih praktis. Paulus katakan karena itu diawali dalam ayat 1 karena itu saudara-saudara. Jadi semua yang diajarkan dalam pasal 1 sampai pasal 11 itu sifatnya pengajaran, sifatnya doktrin. Lalu kemudian Paulus katakan karena itu saudara-saudara. Artinya bahwa Paulus mau menekankan bahwa apa yang sudah diajarkan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu harus direalisasikan atau harus diimplementasikan di dalam kehidupan beriman jemaat di Roma. Ya. Jadi ini dua hal yang saya perhatikan bahwa ini luar biasa Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Roma. Dia menekankan doktrin, tetapi juga dia menekankan tentang hal-hal yang lebih bersifat praktek, praktek atau praktis. Nah, di dalam surat Yakobus juga dikatakan begini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu dia kuasai firman, tetapi dia juga bisa dan mampu melakukan firman. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 22 dan seterusnya dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Paulus ingin supaya jemaat di Roma bukan hanya pendengar firman, hanya pembelajar.
Mereka bukan hanya suka belajar, tetapi suka juga melakukan firman. Itulah sebabnya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma dimulai dalam pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Yakobus mengingatkan ini, hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Ya. Jadi kalau kita hanya apa namanya pendengar firman saja dan kita bukan pelaku firman, ingat Alkitab katakan kita ini menipu diri kita sendiri. Sebelum kita menipu orang lain, kita menipu diri kita sendiri. Berarti kalau kita hanya mengajarkan firman dan kita tidak melakukan itu, kita menipu double, penipu, kita menipu dua kali. Pertama, menipu diri kita sendiri, dan yang kedua, kita menipu orang lain. Kan kita tidak mau kita pengkhotbah dikatakan sebagai penipu, kan? Ada ayat firman Tuhan juga mengatakan dalam surat Ibrani bahwa firman Allah itu seperti pedang yang bermata dua. Jadi baik ke depan kepada jemaat dan juga ke belakang kepada pengkhotbah, kepada kita sendiri. Firman Allah itu harus membereskan, harus membersihkan, harus menegur. Supaya jangan hanya tajam di depan tetapi di belakangnya tumpul. Ya, lalu kemudian di sana dikatakan ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi atau dia sudah lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang lain, lalu ia bertekun di dalamnya. Ya, jadi bukan hanya dengar lalu melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi sebenarnya rahasia kebahagiaan itu bukan karena kita punya uang banyak. Rahasia kebahagiaan itu bukan karena kita punya titel yang berderet panjang. Rahasia kebahagiaan itu bukan karena kita punya mobil dan kita punya tempat pelayanan yang mewah, megah, dan seterusnya. No, tidak. Rahasia kebahagiaan menurut Alkitab, surat Yakobus secara khusus berkata bahwa kalau kita menjadi pendengar firman dan kita menjadi pelaku firman, maka kita dikatakan berbahagia. Ya, Yesus juga berkata begini. Tetapi Yesus berkata, atau ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Ya, mendengar firman dan yang memeliharanya. Jadi kalau orang yang mendengar firman, rajin belajar firman, itu lebih kepada diri sendiri. Dia bertumbuh ya, dia bertumbuh, artinya ke dalam. Jadi kalau kita baca firman, pertumbuhannya itu ke dalam. Tapi kalau kita melakukan firman, itu dampaknya keluar. Artinya ibarat sebuah pohon setelah ditanam, dia bertumbuh dulu ke dalam, akarnya kuat, setelah itu baru dia keluar. Ya keluar apa itu? Menghasilkan buah. Jadi mempraktikkan firman itu dampaknya adalah keluar. Kenapa? Karena menghasilkan buah. Membaca firman, mendengarkan firman lebih kepada pertumbuhan ke dalam. Membentuk akar iman kita, membentuk fondasi iman kita supaya lebih kuat, lebih mantap. Tapi ketika kita praktekkan firman Tuhan itu, maka dampaknya adalah dampak keluar. Kenapa? Karena memberi buah, memberi hasil. Orang lain bisa lihat. Dan Alkitab katakan, bahkan Yesus katakan sendiri, orang yang berbahagia itu orang yang mendengar firman dan memeliharanya ya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Firman yang menjadi berkat ya atau firman yang berbuah ialah hidup yang mempraktekkan, hidup yang menjadi berkat atau yang berbuah itu adalah hidup yang mempraktekkan firman Tuhan, bukan hidup yang hanya membelajar firman Tuhan. Kita duduk di bangku STT 4 tahun, oke, tetapi ingat bahwa kita juga harus menjadi pelaku firman. Belajar firman membuat kita bertumbuh ke dalam, tetapi mempraktekkan firman itu membuat kita berbuah keluar ya adalah bukti bahwa kita berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang pilih aku, tetapi akulah yang pilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap ya. Pertama Tuhan pilih, lalu kemudian Tuhan tetapkan, lalu setelah itu Tuhan perintahkan kita untuk pergi ya. Jadi ingat ini, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan kita, lalu setelah itu Tuhan perintahkan kita pergi untuk menghasilkan buah. Jadi ini konteksnya adalah menjadi pelaku firman. Tuhan panggil kita, Tuhan tetapkan kita, dibentuk di STT,
4 tahun kita dibentuk, akar kita menjadi kuat, fondasi kita menjadi kuat, doktrin kita menjadi benar, doktrin kita menjadi kuat. Tapi ingat, tidak hanya berhenti di situ saja. Kita setelah itu kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan nanti 4 tahun ke depan, tapi tentunya setiap hari ketika kita belajar firman, Tuhan menuntut kita bukan hanya kemudian bertumbuh ke dalam, tetapi juga berdampak keluar. Mulai dari mana? Mulai dari kehidupan di asrama. Mulai dari kehidupan di asrama. Itulah sebabnya kita harus berani tampil beda, ya. Kalau kita mempraktikkan firman Tuhan, itulah yang mendorong kita untuk menjadi berbeda dari orang lain. Yohanes 15 ayat 19, di situ dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia. Jadi Alkitab sudah jelaskan bahwa kita memang harus berbeda. Kenapa kita berbeda? Karena kita ini bukan dari dunia. Ya, kita bukan dari dunia, melainkan kata Tuhan Yesus, aku telah pilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia benci kamu. Makanya kita harus berbeda, ya. Karena memang kita ini bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 6 berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku juga bukan dari dunia. Yesus menunjuk kepada para murid dan tentu juga bagi kita bahwa kita ini bukan dari dunia. Yohanes 17 juga demikian. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia benci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku juga bukan dari dunia. Jadi kalau hari ini mungkin ketika kita melayani, kita dibenci, ya, ya mungkin kita juga tidak didukung oleh keluarga kita tidak disupport oleh keluarga kita, ya mungkin juga karena kita dibenci, mungkin juga kita dibenci. Ingat bahwa memang itulah harga yang harus kita bayar. Kenapa? Karena kita bukan dari dunia. Itulah perbedaan yang harus nampak dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2 di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya ini penting ya, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Artinya kamu memang harus berbeda. Kita memang harus berbeda ya. 2 Korintus ya di sana dikatakan ayat 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Keluar. Pisahkanlah dirimu dari mereka, kata firman, dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tuhan juga perintahkan, kamu harus keluar. Kenapa harus keluar dari mereka, dari antara mereka? Kenapa harus memisahkan diri dari orang-orang yang tidak, yang orang-orang yang berdosa? Kenapa harus keluar dari dunia ini dalam pengertian berbeda dari pola hidup? Kenapa? Karena memang Tuhan sudah pilih kita, ya, dan Tuhan perintahkan, kamu harus keluar, ya. Bahkan lebih jelas dalam khotbah Yesus di bukit pasal 5 Matius di sana dikatakan, kamu adalah garam dunia. Bukan kamu akan jadi, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia, bukan kamu akan menjadi terang. Kamu adalah terang. Jadi ini ayat-ayat yang memberi dukungan bahwa memang kita harus tampil beda dari orang lain. Nah, kita lihat bagaimana cara supaya kita berani tampil beda. Bagaimana supaya kita berani tampil beda? Pertama kita harus menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Kalau kita ingin tampil beda dari orang lain, melakukan firman Tuhan, Tuhan bilang keluar karena kamu bukan dari dunia. Kita harus menampilkan sesuatu yang lain, tidak sama dengan dunia. Ingat kita ini adalah hamba Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah dibentuk menjadi hamba Tuhan. Ingat bahwa kita ini dikhususkan oleh Tuhan, maka kita harus tampil beda. Bagaimana supaya kita bisa tampil beda? Selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan, ya. Ayat 1 Paulus katakan, aku menasihatkan kamu. Tentu nasihat Paulus ini bukan nasihat berasal dari dirinya. Ya, perkataan Paulus ini bukan perkataan yang keluar atas kemauan dia sendiri. Bukan perkataan pribadi dari Paulus, bukan pernyataan-pernyataan pribadi dari Paulus, bukan statement pribadi Paulus, tetapi nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah firman Tuhan. Ya, aku menasihatkan kamu. Jadi Paulus ingin supaya jemaat di Roma itu menyelaraskan hidup mereka, mengikuti hidup mereka harus mengikuti firman Tuhan. Aku menasehatkan kamu. Ya, setelah dia ajarkan doktrin yang begitu panjang dari pasal 1 sampai pasal 11. Nah, sekarang pasal 12 ayat 1 dikatakan, oleh karena itu, ya, saudara-saudaraku, aku menasehatkan kamu. Ya,
Aku menasihatkan kamu. Berarti apa? Ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Itu firman sudah disampaikan panjang lebar. Maka yang ingin Paulus sampaikan lagi kepada jemaat di Roma, mereka harus menyelaraskan hidup mereka dengan firman Tuhan. Jadi hidup bukan semau mereka. Hidup harus berdasarkan firman Tuhan. Demikian juga dengan kita, teman-teman. Ingat, kita bukan hidup lagi menurut kemauan kita. Hidup kita sudah tergadai. Ya, kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal. Ketika kita pindah, kita sudah dibebaskan dari budak dosa, maka kita sekarang punya Tuhan yang baru, yaitu Kristus. Ya, maka mau tidak mau, kita harus tunduk dan taat pada Tuhan kita yang baru. Mau tidak mau, kita harus hidup selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Itu adalah bukti bahwa bukti seorang hamba yang sejati. Hamba yang suka melawan itu bukan hamba yang sejati. Hamba yang suka berontak itu bukan hamba yang sejati. Hamba yang sejati dia tunduk. Apapun kata firman Tuhan, dia lakukan. Apapun kata Tuhan, dia lakukan. Apapun kata majikannya, dia lakukan. Artinya hidupnya diselaraskan dengan perintah dari Tuannya. Filipi 1 ayat 27, Paulus juga mengingatkan jemaat di Filipi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kata selaraskan, berpadanan, ya, samakan itu adalah memiliki arti yang sama. Bagaimana supaya jemaat di Roma, jemaat di Filipi, hidup mereka bukan lagi berdasarkan keinginan pribadi mereka, tetapi berdasarkan perintah daripada Tuhan. Hidup mereka harus berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup mereka harus selaras dengan firman Tuhan yang disampaikan. Ya, teman-teman, apabila kita melihat kereta api atau kereta listrik yang kemudian pindah jalurnya, ya, kenapa kereta itu bisa mengalami kecelakaan? Karena dia tidak berjalan di relnya, ya. Dia tidak lagi berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak lagi berjalan atau hidup selaras, ya, berpadanan dengan Injil Kristus, selaras dengan firman Tuhan, ingat kita pasti akan tergelincir dan jatuh. Ya, orang-orang yang jatuh itu karena apa? Karena dia tidak mau menyelaraskan hidupnya dengan firman Tuhan. Hidup kita harus selaras dengan firman. Ya, yang setuju dengan saya katakan amin. Harus, mau tidak mau kita harus selaraskan, ya. Nah, bagaimana hidup yang selaras dengan firman ketika kita ada di kampus dan di asrama? Pertama, menjaga kekudusan. Tuhan bilang begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Loh, itu kata Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang kuduslah kamu karena aku kudus, bagaimana mungkin kita berkata aku enggak mau Tuhan. Aku mau hidup semauku saja. Ya, di ini asrama aku mau hidup semauku saja. Aku nggak mau taat pada aturan. Kalau kita mau hidup selaras dengan firman Tuhan di asrama dan di kampus, jaga kekudusan hidup. Kalau sudah disampaikan pacaran itu nanti, itu akan berdampak pada hal yang buruk. Jangan coba-coba, ya, dosen, lembaga, itu alat Tuhan yang kemudian ingin supaya semua kita itu berada pada jalur yang benar. Tapi kalau ada yang coba-coba, tidak mau menyelaraskan dengan firman Tuhan berkaitan dengan kekudusan hidup, kita sudah bisa lihat banyak contoh, ya, banyak contoh, dan ini adalah suatu apa namanya, jejak kehidupan yang tidak pantas untuk diikuti dan tidak pantas untuk dicontohi. Jadi pelajaran, ya, jadi pelajaran buat kita. Jaga kekudusan hidup, ya, kekudusan hidup. Jaga mulut kudus, jaga pikiran kudus, ya, jaga hati tetap kudus, ya. Taat pada aturan. Kalau sudah ada aturan di asrama, di kampus, ikuti aturannya. Karena lembaga dan juga aturan yang ada itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Rajin belajar. Ya, kalau malas belajar, bagaimana kita mau bisa memberikan nilai yang terbaik? Ya, padahal Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita. Kuasai dan kendalikan diri. Jangan kemudian liar seperti kuda yang ada di Sumba di sana. Kuda liar namanya. Ya, kalau kita pergi ke Sumba itu ada kuda yang tidak ada nomor di apa namanya, tidak ada pengenal, baik itu di telinga ataupun di bagian pahanya, itu berarti kuda liar itu. Itu lari ke sana kemari itu. Tapi kalau sudah ada angka-angka yang ditempel itu dengan besi panas
ditempel di pahanya itu akan kita ketahuan itu. 03 misalnya, oh 03 itu punya siapa? Atau ada anting warna apa itu punya keluarga siapa? Tapi kalau tidak ada sama sekali itu kuda liar, ya. Jadi jangan sampai kita seperti binatang liar yang tidak mau diatur dan tidak mau dikendalikan, ya. Belajarlah seperti kuda ketika sudah ditangkap, dikasih kekang, dikasih kacamata kuda, dia tetap melihat ke lurus ke depan. Jangan lagi menoleh ke kiri ke kanan. Kita sekarang sudah ada di sini. Ya, fokus pada panggilan. Amin. Ya, jangan coba lagi menoleh ke kiri dan ke kanan. Kalau sudah ada di asrama, fokus pada panggilan. 3 tahun, 4 tahun, fokus pada panggilan. Ya, pasti akan berhasil. Selaras dengan firman Tuhan, akan sampai tiba di tujuan dengan selamat. Siap dan rela juga untuk dibentuk. Ya, kalau hati kita nggak siap dan tidak rela dibentuk, akan ada banyak sekali pemberontakan. Dan artinya bahwa kita tidak selaras dengan aturan, tidak selaras dengan kehendak daripada Tuhan yang memakai lembaga STT Presbyterian sebagai sarana untuk membawa kalian semua kepada pencapaian yang luar biasa. Jadi, teman-teman yang diberkati Tuhan, yang pertama, bagaimana supaya kita tampil beda? Hidup selaras dengan firman Tuhan, ya. Jaga kekudusan, taat pada aturan, rajin belajar, kuasai kendalikan diri, fokus pada panggilan, siap dan rela dibentuk. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berani tampil beda? Yang kedua adalah kita harus memiliki komitmen untuk rela berkorban. Masih tetap di dalam ayat 1, ya, dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu, dan seterusnya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kata persembahkanlah ini perintah. Ya, kalau bicara tentang persembahan berarti ada sesuatu yang dikorbankan. Apa yang diminta oleh Paulus bukan uang. Apa yang diminta oleh Paulus bukan yang lain, tetapi persembahkanlah tubuhmu. Artinya apa? Orang yang mau hidup tampil beda, dia harus rela berkorban. Ya, dia harus rela berkorban. Dan konsep pengorbanannya mesti diawali dengan pemahaman yang benar bahwa dia berkorban bukan supaya Tuhan berkenan kepadanya. Kita berkorban bukan supaya Tuhan berkenan kepada kita. Kita berkorban bukan supaya kita diselamatkan. Salah, terbalik. Justru karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Kita berkorban bukan karena Tuhan kurang. Kita mau melakukan sesuatu bukan karena Tuhan itu butuh, tetapi karena Tuhan itu pemilik segalanya. Dia sudah rela panggil kita, ya, dia sudah bentuk kita, ya, dia sudah berikan yang terbaik untuk kita. Maka sekarang kita harus miliki komitmen untuk rela berkorban dengan apa? Mempersembahkan tubuh. Kalau dulu tubuh kita adalah milik iblis, dulu tubuh kita ini milik dunia, dulu tubuh kita ini milik dosa, dosa yang mengendalikan tubuh kita, dosa yang berkuasa atas tubuh kita. Sekarang kita harus berani berkata, tubuhku sekarang bukan lagi milik iblis. Tubuhku sekarang bukan lagi milik daripada setan, bukan milik daripada dosa. Karena saya sudah berpindah pada Tuhan yang baru, majikan yang baru. Maka tubuhku sekarang milik Tuhan yang baru. Yaitu siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan kita yang baru. Tuhan pemilik segalanya. Makanya konsep ini harus benar dulu. Kita berkorban bukan karena Tuhan kurang, tapi karena Tuhan itu pemilik segalanya. Kalaupun kita berkorban itu adalah ungkapan syukur kita kepadanya. Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu. Pengorbanan kita apapun itu termasuk tubuh kita pun itu tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan. Yesus terlebih dahulu berkorban kepada kita. Makanya Paulus katakan dalam pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan untuk siapa? Dan oleh siapa? Dan oleh Dia. Dan kepada siapa? Kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini konsep dasarnya yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma, segala sesuatu adalah dari Dia. Baru kemudian diawali dengan pasal 12, perintah dari Paulus. Ayo sekarang, karena kalau kamu sudah tahu, sudah paham firman Tuhan bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Sekarang apa yang ada padamu? Tubuhmu kamu persembahkan untuk Dia. Ya, bersyukur kita ada di STTP, artinya bahwa kita punya komitmen untuk rela berkorban. Tinggalkan keluarga kita, tinggalkan kesenangan kita, tinggalkan zona nyaman kita,
tinggalkan segala hal yang mungkin dulunya merupakan sesuatu yang membanggakan kita, kita tinggalkan semua. Kita mau rela berkorban. Ingat, kita berkorban bukan karena Tuhan kurang, bukan karena Tuhan butuh. Kita mau berkorban karena kita mau mengucap syukur atas berkat pengorbanan Kristus yang lebih besar dari apapun yang kita mau korbankan. Termasuk tubuh kita, kita mau korbankan pun tidak sebanding dengan pengorbanan yang Yesus telah lakukan bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita miliki komitmen untuk rela berkorban. Ya, dengan demikian kita pasti akan ditolong Tuhan untuk bisa tampil beda. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan komitmen untuk rela berkorban di asrama dan di kampus? Yang pertama, utamakan yang lain. Amin. Ya, utamakan yang lain. Ya, tidak peduli mau kakak tingkat, mau adik tingkat, salinglah mendahului, memberi hormat, kata firman Tuhan. Jangan mentang-mentang kakak tingkat, tunggu adik tingkat, kasih hormat dulu baru dia hormat. Ya, jangan. Ya, dahulukan yang lain, utamakan yang lain. Ya, dosen. Ya, saya juga kalau masuk ketemu anak-anak mahasiswa yang ada di depan kan tidak tunggu kalian hormat dulu kan. Saya memberi hormat. Shalom, selamat sore, selamat siang. Mendahului atau mengutamakan orang lain. Ya, membantu teman yang sulit. Ya, jadi kalau kita katakan saya punya komitmen untuk rela berkorban, tapi lihat teman yang kesulitan, ya dia nggak bisa buat tugas, kita sudah selesaikan tugas, ya. Lalu kemudian kita dalam hati berkata, "Oh, biarin aja biar nilainya jelek." Ah, itu nggak boleh itu. Ya, kita sudah tahu dia nggak bisa bagaimana buat PPT, ya, karena masih baru semester 1. Kita yang sudah terbiasa presentasi, kita biarin aja. Ya, kita dalam hati kita, biarin supaya nilai saya lebih bagus. Ah, ya, nggak boleh. Kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Tanya, ya. Yang belum bisa juga harus tidak usah malu bertanya. Mesti tanya, ini kira-kira bagaimana. Yang sudah tahu pun jangan pelit untuk memberitahu. Beritahukan caranya, bagaimana caranya. Supaya teman-teman yang sulit itu bisa dapat solusi. Inisiatif dan cekatan mengerjakan sesuatu tanpa harus disuruh. Kalau lihat sampah, sampah ada dimanapun, jangan tunggu disuruh dulu baru diangkat. Ya, ini siapa yang tugas piket hari ini? Kenapa piring kotor ini? Siapa yang tugas piket hari ini? Kenapa sampah banyak di bawah ini? Inisiatif. Itu yang Tuhan mau. Dan itu dimulai dari asrama. Ada banyak kisah yang saya pernah baca. Ya, contohnya misalnya seorang pemuda dia ingin melamar pekerjaan di sebuah kantor. Lalu dia masuk, tidak ada orang ya dalam posisi kantor sedang sepi, tapi ternyata semua di ruangan itu ada CCTV. Lalu pemuda ini itu dia harus melewati beberapa tempat untuk sampai ke ruangan apa namanya karyaan ke ruangan di mana dia harus diwawancarai. Ternyata itu sudah dipantau di CCTV. Orang-orang kantor di situ sengaja apa namanya membuat apa namanya membuang sampah di jalan begitu saja, kertas-kertas itu dibuat berantakan. Mereka ingin lihat kira-kira ini orang yang melamar ini dia punya inisiatif atau tidak. Ada beberapa yang kemudian lewat saja dibiarkan dan ternyata tidak diterima. Lalu kemudian ada seorang pemuda yang kemudian dia lewat, dia lihat tanpa ada orang yang melihat dia, dia kumpulkan sampah semua, dia taruh di tempat sampah lalu kemudian naik ke lantai berikutnya untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan. Belum terlalu banyak ngobrol, pimpinan perusahaan berkata kamu diterima di sini. Kok saya diterima? Belum cek semua data-data saya, tidak perlu itu. Yang saya perlu itu adalah inisiatif kamu dalam mengerjakan sesuatu hal yang kecil. Baru kemudian ditunjukkan CCTV-nya. Oh, ternyata hal kecil, sampah saja itu dinilai, sampah saja itu dilihat. Ada inisiatif, cekatan mengerjakan sesuatu. Di pelayanan juga begitu. Jangan tunggu nanti jemaat minta tolong baru kita kerja, nggak bisa. Ya, kursi-kursi selesai ibadah diberesin, nggak usah lagi tunggu ini tugas siapa. Itu dimulai dari asrama. Ya, kalau ada makanan kita yang lebih kita berbagi, itu rela berkorban. Berbagi, jangan kita makan sendiri. Aduh, nanti kalau saya makan, Anda dapat kiriman atau Anda beli makanan, tiba-tiba dia pikir, wah ini roti cuma satu, saya makan di lantai paling atas asrama. Daripada nanti dilihat Supri, nanti Supri minta, kabur pura-pura, ya.
Nggak bisa, harus berbagi. Kalau memang Supri lapar, bagi gitu ya. Ini Supri, saya kasih kamu setengah. Ya, muncul lagi Yusuf, mau kasih lagi setengah, sedikit lagi. Ya, udah kita bertiga makan aja lah satu roti. Ya, berbagi ya, kalau ada kita berbagi. Ya, PI meskipun hujan dan panas itu rela berkorban itu. Jangan mau penginjilan, aduh ini panas banget ini. Nanti gue hitam ini ya. Wah, nanti muka gue nanti bisa bercak-bercak ini, skincare-nya nanti bisa hilang ini. Wah, gimana nanti? Make up saya nanti luntur ini kalau keringat. Itu berarti tidak rela berkorban, gitu ya. PI, penginjilan, kunjungan, meskipun hujan dan panas. Ya, itu saya mengatakan ini karena memang kami sudah mempraktekkan hal itu. Mau kapanpun, mau ada apapun. Ya, ini kami tim sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke Kalimantan Tengah. Ya, saya memang selalu bicara dengan jemaat. Kita tidak usah terlalu ikut banyak seminar lah. Ya, seminar itu sudah terlalu banyak dengar orang mengajarkan kita tentang misi. Sekarang Tuhan minta bukan kita duduk ikut seminar. Nanti ikut seminar terus sampai Tuhan Yesus datang hanya ikut seminar terus kan. Sampai Tuhan Yesus datang belajar terus. Saya mendorong, ayo jemaat, meskipun hal-hal yang kecil, ayo kita pergi bermisi. Ya puji Tuhan, kali ini kita ada 10 orang ya bermisi. Rata-rata sudah opa-opa dan oma-oma ini. Lansia semua di atas umur 50 semua. Waduh, saya bingung juga ini ya. Mau KKR bagaimana ini opa-opa sama oma-oma yang pimpin MC kan? Anak-anak muda terkendala dengan pekerjaan mereka. Tapi ya saya akan latih mereka. Ya saya bilang ini kita KKR 2 di GPI, satunya di Pantai Costa. Jadi kita agak sedikit karismatik nggak apa-apa lah. Gitu ya. Jadi mau hujan, mau panas ya. Ini mereka tanya gimana jalan di sana? Jalannya bagus. Ya berdoa supaya tidak hujan, supaya mobil yang kita pakai juga bisa selamat. Ya padahal saya tahu kondisinya seperti apa. Tahun lalu mereka harus menyeberangi Sungai Kapuas ya. Itu malam gelap hujan. Itu jarak antara air dengan perahu itu sudah tipis sekali. Apalagi kalau mereka dengar baru saja ada yang meninggal karena digigit buaya. Ketika ketika perahu itu jalan, saya lihat muka mereka sudah mulai pucat lalu menyanyi, Aku berserah. Wah, itu sudah penyerahan total itu. Ya, penyerahan total. Apalagi saya posisi paling depan, saya lihat, wah ini perahunya bocor ini. Ya airnya masuk, tapi saya nggak ngomong. Karena kalau saya ngomong, wah lebih takut lagi mereka. Semuanya itu ada di video ya. Nanti setelah mereka sudah sampai di seberang, baru kemudian saya cerita, saya bilang, tadi tahu nggak, bapak-bapak, ibu-ibu, saya kan tadi posisi di depan. Saya juga ikut. Ternyata perahu kita bocor di depan dan air masuk terus. Itu kalau sekitar 5 sampai 10 menit lagi kita akan tenggelam. Tapi puji Tuhan, ternyata sebelum 10 menit perahu kita sudah sampai di seberang ya. Jadi banyak cara untuk kita mempraktekkan bagaimana komitmen kita untuk rela berkorban. Amin. Siap rela berkorban? Ya harus ya. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, mahasiswa teologi ya, harus rela berkorban. Jangan hanya mau menerima pengorbanan orang lain tetapi mau berkorban ya. Oke, yang terakhir, kita supaya kita bisa tampil beda, ya, harus memiliki kemauan atau ada kemauannya, kemauan yang besar untuk berubah. Berubahlah oleh pembaharuan bodimu, ya, berubah, harus berubah. Nggak ada cara lain. Kalau kita mau tampil beda, kita harus berubah. Kalau kita mau sama dengan dunia ini, ya nggak usah berubah. Tapi karena kita mau tampil beda, kita harus berubah. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ini awal dari sebuah perubahan. Kita diciptakan kembali. Kita dibuat baru oleh Tuhan. Ya, karakter kita dikembalikan kepada karakter yang asli. Sifat kita dikembalikan kepada sifat yang asli. Kita ditebus, kita diubahkan, kita dipulihkan, kita dibuat berbeda dari yang lain. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, Kristus mengubah dari yang buruk menjadi baik, yang mati menjadi hidup. Jadi kalau kita mau berubah tidak ada cara lain, ya, tidak ada cara lain. Datang kepada Kristus. Kristus mengubah kita dari yang kurang baik, tidak baik menjadi lebih baik.
Dunia mengubah kita dari yang baik menjadi buruk, bahkan buruk sekali. Tapi Kristus mengubah kita dari yang buruk menjadi baik. Jadi, apa aplikasinya bagi kita di asrama dan di kampus? Kalau kita punya kemauan yang besar untuk berubah, ya, ingat yang pertama, ya, kita mesti punya hati yang mau menerima apabila kita ditegur, ya. Jangan cepat tersinggung, ya. Kalau kita mau berubah, siap buka hati selebar-lebarnya untuk semua teguran dari siapapun. Mau adik, kakak tingkat, mau dosen, mau siapa, siap untuk tegur. Jangan tersinggung. Kalau kita orangnya cepat tersinggung, ya kita nggak berubah. Siapa yang masih suka tersinggung di sini? Nah, berarti belum berubah. Ya, orang yang tidak mau berubah pantas kalau dia nyanyi lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Ya, beda ya. Jangan masih seperti yang dulu. Sudah 3 tahun. Masih nyanyi lagu yang sama. Aku masih seperti yang dulu. Harusnya Anda sudah mesti nyanyi, tidak boleh nyanyi lagu begini lagi. Oke, rendah hati dan mau belajar, teman. Rendah hati, ya. Mau belajar dari teman. Belajar. Siapapun kita harus belajar. Termasuk orang-orang yang menurut kita melakukan sesuatu yang buruk pun kita belajar dari hal yang negatif dan kemudian kita ubah itu menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita nggak lakukan maksudnya. Kalau ada teman yang lain jatuh dalam dosa, pacaran, dosa seksual, ya dosa moral, jadikan pelajaran itu bagi kita supaya kita tidak lagi jatuh pada dosa yang sama. Jangan sampai lagi ada kejadian-kejadian berikut ya. Ini tegas saya mau beritahukan. Jangan sampai lagi ada kejadian-kejadian berikutnya. Kalau sampai terjadi lagi ada laporan-laporan yang akan sampai kepada saya. Kami STT pimpinan sudah punya keputusan tegas di dalam memberi hukuman. Ya, jangan sampai kemudian tidak mau taat, ya. Cari mentor untuk dibimbing. Cari mentor, nggak usah malu. Ya, mungkin ada yang datang kepada dosen, Pak. Tolong Pak, saya jadi Bapak jadi mentor saya. Ya, kapan kita bisa ketemu? Memang STT menentukan ada dosen-dosen wali ya. Tapi kita juga harus punya inisiatif kan. Setiap dosen kan sibuk. Ya, sibuk. Ya, saya juga sudah sampaikan saya semester ini memang tidak bisa datang pagi, saya harus bisa datang siang. Jadi ya paling kita ketemu siang karena ada satu lain hal dalam ya yang dirimpa. Cari mentor ya untuk dibimbing. Tidak mudah terpengaruh dengan banyak ya. Apalagi sekarang media sosial ya. Kita nonton kok orang hidup bebas, punya ini, punya itu ya. Lalu kemudian kita mudah terpengaruh, akhirnya panggilan kita mulai bergeser. Komitmen kita mulai goyah. Ya, dan ingat yang kelima, rela dibentuk meskipun sakit rasanya. Kalau kita mau berubah, kita harus rela dibentuk. Ya, teguran-teguran itu menjadi cemeti, menjadi rotan bagi kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tetap punya komitmen untuk berani tampil beda ya. Mengapa? Karena ayat-ayat tadi sudah jelas ya. Kita memang dipanggil untuk berbeda. Kita bukan dipanggil untuk sama dengan dunia. Kita dipanggil untuk berbeda ya. Berani tampil beda bagaimana caranya? Selaraskan hidup dengan firman Tuhan, miliki komitmen untuk rela berkorban, dan harus ada kemauan yang besar untuk berubah. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk firman.